This is what it says. All things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Hey. Yeah. If you said it, we believe it. 'Cause you're a man of your word. If you said it, we believe it. Oh, whoa, oh, oh, oh. If you said it, we believe it. You're a man. Say, you're a man of your word. Hey, say, Yeah, all things are possible when we believe, and old chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, if you said it, we believe it. If you said it, we believe it. 'Cause you're a man of your word. If you said it, we believe it. If you said it, we believe it. Yeah. 'Cause you're a man of your word. We have this confidence. You finish what you started. God, you have never failed. You won't stop with me. You're present in every step, patient in every heartache. God, you have never failed. You won't stop with me. Oh, oh, oh. Everybody rock like, hey, hey. Hey. One time, say, yes, if you said it, we believe it. Hey. Yeah. If you said it, we believe it. Why, y'all? 'Cause you're a man of your word. If you said it, we believe it. You're faithful to perform it. Yeah. If you said it, we believe it. You're a man. Say, you're a man of your word. Say, we have this confidence. We have this confidence. You finish what? God, you never failed. You have never failed. You won't stop. Patient with us, present with every step, patient in every heartache. God, you have never failed. You won't stop with me. You won't stop with me. Yeah, yeah. Yeah, I believe it. Yes, I believe it. One time, say, if you said it, we believe it. If you said it, we believe it. You're a man. Say, you're a man of your word. If you said it, we believe it. if you said it, we believe it, yes. Hey. If you said it, we believe it. Yeah. You're a man of your word. If you said it, we believe it. If you said it, yeah. If you said it, we believe it. If you said I'm healed, if you said it, I believe. If you said it, if you say I'm free in my mind, if you said it, yeah, yeah. If you said it, yeah. Believe it, yeah. If you said I am who you say I am. I am who you say I am. Say, I am who you say I am.
Anak-anak muda, Shalom. sekali lagi sambil lambaikan tanganmu kiri kanan katakan shalom. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini anak-anak muda? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Seminggu kita tidak bertemu, amin. Tapi terasa masih seperti kemarin. Oleh sebab itu, karena penyertaan Tuhan sangat dahsyat dalam kehidupan kita, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam kiri kananmu, katakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Amin. Penyertaannya sungguh dahsyat dan sungguh ajaib. Yes. Mari teman-teman, saya ajak setiap kita untuk mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di rumah-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami hari ini. Kami tahu semua yang ada dalam hidup kami hari ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amen. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan ucapan syukur kami datang ke rumah-Mu, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dia sungguh Bapa yang ajaib, amin. Yes. Berikan tepuk tangan buat Bapa kita yang ajaib. Sorakan haleluya. Mari anak-anak muda tepuk tangan di atas kepala untuk Allah kita yang ajaib. Bersama-sama katakan, come on, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu.
kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan kebenaran yang akan membebaskan setiap kita. Amin. Yang percaya sorakan amin. Amin. Mari anak-anak muda dengan semangat anak muda kita bernyanyi buat Tuhan amin. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku percaya. Ku percaya. Angkat tanganmu katakan suaramu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segala. Come on, jaga sila. Firman-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Boleh tos kiri kananmu katakan bersekutu dalam firman amin. Amin. Sama-sama katakan come on. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku percaya. Ku percaya suaramu, suaramu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber semua jaga. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya. Kamu lebih dahsyat lagi katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan. Kamu jaga katakan ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yang percaya serahkan haleluya. Boleh menari-nari bersama come on. Sambil angkat tanganmu katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya. Come on, anak-anak muda katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab dengan kebenarannya Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita amin. Yes. Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia sangat baik. Katakan kirimu,
Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Ayo anak-anak muda bergoyang bersama-sama menyembah Tuhan, amin. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Sama-sama katakan, come on. Kau angkat sakitku, kau angkat beban, siap-siap melompat, teman. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sorakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh tangannya bertepuk tangan bersama-sama, come on. Katakan bersama, bukti karya-Mu nyata, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, amin. Dari hari ke hari, angkat tanganmu, katakan, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami, Tuhan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidup kami, kau angkat beban yang bersuka cita, lompat buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Boleh jempol dua di atas, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Setiap kita percaya Dia dahsyat, amin. Apapun persoalan kita, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, kau angkat sakitku. Dengan iman katakan, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku, kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau Tuhan yang sangat baik, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh dua tangan di atas, lambaikan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan yes. Haleluya. Saya percaya dalam segala perkara yang kita alami, Tuhan Yesus sangat baik, amin. Apapun yang hari-hari kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yes. Sebelum duduk teman-teman, salam kiri kananmu, katakan percaya kepada Tuhan.
Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Setiap persoalan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi jikalau kami terhubung dengan Tuhan, maka kami percaya Engkau akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Setiap kami boleh datang menyembah-Mu. Setiap kami boleh terhubung dengan Tuhan. Mari Bapa hampiri setiap anak-anak-Mu. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan tenggelam dalam lautan kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin Tuhan. Tak bisa ku terlepas Tangan-Mu Tuhan. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Angkat kedua tangan-Mu, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Amin, amin Tuhan. melekat di hatimu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang berdaulat atasku. Biar kasih-Mu yang melayakkan setiap kami hari ini Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Angkat kedua tangan-Mu, katakan. Ku terhubung
Mari anak-anak muda sendiri katakan ku terus. Ku terhubung. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bersama-sama angkat kedua tangan kita, katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hatimu. Amin, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. mari angkat kedua tanganmu, katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus Tuhan, kami mau terhubung, kami mau melekat, kami mau mendekat kepadamu. Bawa setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bawa setiap anak-anak muda-Mu mengalami kasih-Mu, mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Pastikan setiap kita terhubung hari ini dengan Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi, sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus yang berdaulat atas kami, Roh-Mu yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu.
firman-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kekudusan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap anak-anak muda-Mu. Mari angkat kedua tangan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di-. Mari angkat tanganmu, nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari kita bangkit bersama-sama. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami angkat tangan kami memuliakan Engkau Tuhan. Muliakan dan ku agungkan, Kau layak di-. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di-. Lebih lagi katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tangan kita bersama. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Dalam segala proses hidup kami. Kami tahu firman-Mu berkata bahwa Engkau tahu rancangan yang ada padamu mengenai setiap kami. Yaitu rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Meskipun itu sesuatu yang kelihatannya buruk ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami mau pegang janji-Mu karena kami tahu Engkau Allah tidak pernah berbohong.
Engkau tidak pernah berdusta ya Tuhan. Kami percaya, oleh karena itu dalam kepercayaan kami sudah diteguhkan ketika Engkau naik ke kayu salib untuk berkorban bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang berharap kepada Tuhan punya pengharapan akan masa depan. Kami bersyukur, kami percaya malam hari ini firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Mari Engkau berfirman hari ini, Engkau yang menguasai tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jadi kayak kerah Batman ya, kalau keluar kayak gini ya. Shalom semuanya. Aduh, yang mang kecil kali suara kalian ya. Shalom. Ya kan? Ikan hiu makan cabe. Lanjutkan sendiri dalam hatinya masing-masing ya. Apa kabarnya semuanya? Iya, kalau luar biasa saya percaya suaranya bisa lebih kencang. Apa kabar semuanya? Iya ya. Yang dari Unja masih pada datang ya Kak Ben? Iya, senang sekali hari ini. Puji Tuhan, bersyukur pertama sekali untuk Tuhan Yesus karena hari ini kami ada di sini bersama dengan keluarga besar kami dari Bangka Belitung. Kami bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kami ada di sini. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, kami nggak tahu hari ini kami ada di mana ya. Dan bersyukur juga, senang sekali bisa kembali ke sini melihat perkembangan yang luar biasa sekali dan saya percaya itu pekerjaan tangan Tuhan yang diimpartasikan lewat Kak Bena dan tim di sini. Saya mau tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Aduh, keren banget ya. Ada, kalau tadi lagunya Sejuta Rasa, kalau Kak Olin ada Sejuta Rindu untuk kita semua ya. Oke, kita akan mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita selalu percaya bahwa kalau kita belajar firman-Nya selalu ada yang baru. Karena firman Tuhan bilang kasih-Nya selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tidak berkesudahan. Yang artinya kalau hari ini kita baca firman di Amsal 1 misalnya, Tuhan ungkapkan sesuatu. Nanti bulan depan kita baca Amsal 1 lagi, ada lagi arti yang baru, rema yang baru yang Tuhan selalu berikan untuk menguatkan kita anak-anaknya. Amin. Bersyukur kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang gak pernah tinggalin kita. Hari ini Kak Olin cukup lama memikirkan akan bawa apa ya gitu ya. Apa ya yang harus dibawa, ang gitu kan. Agak bingung gitu ya, bawa apa ya Tuhan. Karena kalau bicara soal firman Tuhan, dari A sampai ke Z pasti baliknya ke A lagi. Balik ke situ lagi, balik ke situ lagi, balik ke kasih Tuhan lagi, balik ke kasih Tuhan lagi. Karena kita ini hidup gak bisa tanpa kasih Tuhan, amin. Amin ya, hari ini kita mau sharing tentang bagaimana tuntunan tangan Tuhan buat setiap kita. Saya mau tanya, yang namanya menuntun itu posisinya berjauhan atau dekat? Dekat ya, ini Kak Olin takut menyeberang. Takut nyebrang, gak berani, gak ada nyali. Tapi kalau naik motor berani nyebrang. Jadi kalau Kak Olin menyeberang selalu harus ada pegangan. Kalau gak ada teman atau siapa yang dikenal gak mau Kak Olin nyebrang. Gak apa-apa jauh-jauh, gak apa-apa jauh-jauh jalan. Tapi gak berani nyebrang kalau dengan tubuh sendiri. Tapi kalau naik motor berani gitu ya. Itu pasti ada jarak yang dekat, misalnya bergenggaman tangan. Atau saya misalnya merangkul orang lengannya, orang yang saya minta tolongin itu. Artinya tidak ada pemisah di antara berduanya. Ya, amin ya, gak ada pemisah. Nah Tuhan menuntun setiap kita. Firman Tuhan bilang di Yeremia 29 ayat 11 kalau saya gak salah. Aku tahu, coba dibuka. Aku tahu rancangan, ini kita baca aja sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Baris pertama, sebab aku ini siapa? Bapa di sorga. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Hernando. Aku tahu kata Tuhan. Kalau Tuhan, aku tahu apakah Tuhan sotoy. Siapa yang berani bilang Tuhan sotoy? Angkat, maju ke depan kita foto bersama dulu. Ada yang berani? Ya kan? Aku tahu kata Tuhan. Aku tahu kembar Andre, ya kan? Wih tadi mantap nih ini mereka itu Kak Ben di depan. Ku terhubung dengan. Jangan sampai ini ya, mic-nya itu jangan sampai terlalu jauh ya. Ku terhubung
gambar dulu ya. Ya kan? Ya kan? Gak apa-apa kalau namanya megang mic kadang ada miss-nya ada. Tapi dalam pelayanan mengasihi Tuhan gak boleh ada miss-nya. Amen? Ya kan? Misunderstanding maksudnya ya. Oke, yuk. Jadi begini, aku ini mengetahui rancangan apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi begini, kalau Tuhan sudah tahu, ya kan? Tuhan udah tahu nih rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk hidup kita. Senang gak? Ya kan? Senang gak Jenny? Tuhan udah tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup Jenny. Tentang jodoh, pekerjaan, ya kan? Kehidupan, ya kan? Tuhan udah tahu gitu loh. Jadi kalau udah tahu berarti gini, ada satu pribadi yang sudah melewati tahun ini sampai habis. Bahkan tahun ke depan, bahkan tahun ke depannya, bahkan tahun ke depannya dia sudah ngelewatin. Makanya dia bilang apa? Aku tahu. Ya, ya enggak? Kalau manusia bisa berbohong, tapi kalau Tuhan enggak mungkin berbohong. Ya kan? Benar enggak? Ya? Ya enggak? God is too good to be mistaken kata lagunya. God is too wise to be unkind. Jadi Tuhan itu bukan manusia yang bisa salah. Kalau dia bilang aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu Eki. Kalau Tuhan udah bilang begitu, kenapa kita takut? Ya enggak? Ya enggak? Takut ya boleh-boleh aja sih, ya kan? Takut boleh-boleh aja, namanya masih manusia. Kalau udah enggak takut berarti yang udah enggak takutnya lagi ya. Enggak usah dicari-cari namanya. Tapi kalau udah enggak takut ya udah enggak takut lagi gitu kan. Jadi tapi gini, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, gini loh teman-temanku, ya kan, mungkin adik-adikku, kakakku kesini cuma satu orang. Ini bukan untuk kakakku ya, gak berani aku menasihati kakakku. Ini untuk adik-adikku yang di bawah usia 30 tahun, coba angkat tangannya, yang di bawah 30 tahun. Iya, oke berarti masih banyak adik-adikku di sini kan, cuma satu kakakku Kak Bena. Begini, mungkin kamu datang ke sini, ada yang jadi sandwich generation. Ya, dari Senin, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, gajian lah tanggal 31. Tanggal 2 udah habis gajinya. Ya kan? Kemana? Enggak ke kafe kok. Ya, enggak pergi makan-makan ini kok. Gajinya habis untuk apa? Bayar uang sekolah adeknya, kirim ke mamanya. Saya sadar sekali, apalagi kita orang-orang Batak. Kita punya kewajiban menanggung adik kita, bener enggak? Ya, kayak Kak Bena itu, ditanggungnya aku guys. Ya, dulu waktu kakak belum kerja, ditanggungnya kakak, jajannya dikasih, pagi-pagi ya, masih pengangguran kakak kan, dikasih jajan, pagi-pagi, nih uang untuk beli nasi padang, waduh, langsung pergi kakak sama si Stephen, pergi kakak sama si Stephen ke Citra Raya, kami habiskan duit Kak Bena itu kan, ya enggak, kita kadang-kadang orang-orang Batak atau orang lain lah ya, enggak harus orang suku-suku Batak ya, itu punya kewajiban untuk menanggung orang tuanya, dan kadang-kadang kita kan ketemu di TikTok, orang tua apa ya istilahnya tuh kayak motivator ngomong kayak gini, bukan tanggung jawab kita untuk ngebahagiain keluarga, bahagiain diri sendiri dulu. Tapi pada faktanya, fun fact-nya guys, gak bisa kita melihat adik-adik kita menderita, bener gak? Mendinglah kita di kosan makan ikan teri, kayak si Jenny ini gak tega ini lihat si Sam gak makan. Sam udah makan kau? Belum, kakak udah makan? Udah, padahal belum tentu udah makan, padahal belum tentu pasti udah makan. Si Jenny potongannya pasti udah makan dia kan, misalnya lah contohnya kan, pasti selalu harus kita nggak tega, tapi kalau kita lihat seperti itu, motivasi seperti itu memang mengerikan sekali kan, kalau kita capek 31 hari kerja, tapi di tanggal 2 gajinya udah kita plot untuk ini, untuk itu, memang kadang kala, kalau bertanya kebanyakan anak muda di Pulau Bangka nanya, Kak mungkin itu yang pertama, kasus yang kedua begini, kenapa ya Kak orang tuaku tuh kayaknya jahat bener sama aku. Ya ngebiarin aku sendirian, menanggung ini semua. Aku ngebiayain hidupku, adik-adikku, orang tuaku kayak gak peduli sama aku. Aku gak punya jawaban kalau kalian tanya itu sama aku. Ya, Kak Olin gak punya jawaban. Terus apa jawabannya Kak? Begini, dalam hidup ini siapa bilang orang Kristen itu menjalani hidup kalau dia hanya harus kalau tahu alasannya. Bener gak? Kita menjalani hidup bukan sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan bilang langit kan gak selalu biru, ya kan? Tak selalu langit kita biru, kadang abu-abu. Jadi Kak Olin mau bilang aku pun gak punya jawaban untuk apa yang kau alami hari ini. Tapi kita menjalani hidup bukan karena kita ngerti, bener gak? Firman Tuhan bilang apa?
orang benar hidup oleh percayanya. Berharap akan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau kamu ada di posisi itu, hubunganmu dengan orang tuamu sedang retak, minuslah kelihatannya. Tapi teramat percaya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, sambil dibuka, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ada di situ. Kata khususnya, yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus di sini? Coba lambaikan tangan. Yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. 2000 yang mengasihi Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Mang. Iya kan? Iya enggak sih? Siapa di sini orang Batak? Angkat tangan dulu. Oke ya Mang. Bukan? Siapa di sini orang Batak? Angkat tangan dulu. Semua orang Batak. Ya. Hanya Kak Olin lah di sini orang Cina, kurasa. Ya. Hanya suami Kak Olin maksudnya, orang ini langsung kayak emosi. Kita orang Batak harus bangga jadi anak Tuhan Yesus ya. Orang Batak yang mengasihi Tuhan Yesus harus bangga, oke? Yuk, jadi begini, kalau segala sesuatu yang terjadi kelihatannya minus dalam hidup kita, tapi Tuhan sudah menjaminnya bilang, itu semua apa yang kau alami itu Andri, yang berat yang kau alami itu semua untuk mendatangkan kebaikan untukmu Desika misalnya. Apa yang kau alami dari kau lahir sampai hari ini, mungkin kau nggak tahu jawabannya sampai hari ini. Kenapa harus aku yang mengalami itu di muka bumi ini Tuhan? Mungkin kau nggak akan dapat jawabannya. Tapi ingat satu hal ya, Tuhan merancangkan segala sesuatu dalam hidupmu bukan supaya kau hidup untuk dirimu sendiri ya. Tapi supaya kita bisa hidup bagi orang lain. Firman Tuhan bilang supaya kau berbuah ya kan. Hidupmu berbuah, menghasilkan buah dan buahmu itu dinikmati oleh orang. Supaya lewat buah kita, nama Tuhan apa? Dipermuliakan. Jadi yang menjadi permintaan Kak Olin adalah kepada diri sendiri termasuk dan kepada kita semua. Semakin kita mengasihi Tuhan, hubungan kita sama sesama harus makin mantap. Amin. Ya kan? Jangan kita datang, orang pergi, pergilah kita udah datang dia. Jangan ya. Kita datang membawa damai. Ya. Karena hari-hari ini kita datang kadang-kadang di mulut kita nih ada pedang. Kata-katanya nyakitin orang terus, ya kan? Kau gak pernah ibadah kulihat kau ya. Asal kau tahu kalau kau gak ibadah ya, Tuhan marah sama kau. Aduh, ya. Jangan ya, oke? Kita berikan nasihat satu sama lain dengan kasih, benar? Oke, dengan penerimaan. Karena Tuhan pun begitu sama kita. Waktu kita berdosa, Tuhan aku udah salah Tuhan. Tuhan gak bilang sama kita, apa salahmu? Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Ia setia dan adil. Jadi tuntunan tangan Tuhan yang mau kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita mau percaya, menggandeng tangannya. Benar gak? Karena kalau Tuhan menuntun kita gak menggandeng tangannya, kehidupan ini teman-teman, kesibukan kita, keadaan yang kau alami itu bisa membuat tangan kita terlepas. Even kita udah gandeng gitu loh. Apalagi kalau kita gak gandeng, gak berani kita. Ya kan? Tulang nimmu, ya kan? Apalagi kalau kayak gitu, kok kaku kali kalian ini senyum pun berbayar senyum di sini Kak Ben. Iya, berbayar senyum di sini. Coba senyum dulu semuanya. Oke, emang manis sekali itu yang itu baju biru Prabowo itu Kak Ben. Siapa namanya Kak Ben? Iya, yang lihat ke belakang itu. Hah? Oh, Kak Agnes Monica. Udah nikah belum? Tapi Agnes Monica ya, Monica terus ya. Ya. Untuk yang menonton live streaming, Kak Agnes Monica belum ada jodohnya, dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini. Oke ya, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita sadar, kita gak mengerti apa sih arti tuntunan tangan Tuhan itu dalam hidup. Kita sibuk nyalain satu sama lain, bener gak? Kita salah-salahin, orang ini ibadahnya kayak gini, tepuk tangan, gak sakral orang ini tepuk tangan, kata kita kan kepada teman kita. Allah kita bilang ini, orang ini ibadahnya, ya ampun, jarum jatuh pun kedengaran, ngeri kali kayak gini ibadah. Kita sibuk menjelekkan satu sama lain. Kita lupa sama Tuhan Yesus pun kita beda agama. Gak mau kalian jawab, beda agama. Yesus agama apa, Dri? Yang mana si Andri nih? Ini Andre kan? Hah? Andre, Yesus tuh agama apa Andre? Andri, Andri, agama apa Yesus Andri? Iya agama, gak ada orang, agamanya Yahudi. Agamamu apa? Berarti apa? Beda agama.
Jadi kayak gini, kalau kita masih mengkotak-kotakan, aku gak mau mengasihi kau karena kau bukan orang Kristen. Kata Tuhan Yesus, dari siapa kau belajar? Ya kan? Tuhan tuh sedang nanya kita, dari siapa kau belajar untuk mengkotak-kotakan? Dari siapa kau belajar untuk ngejudge? Ya, semakin kita dekat sama Tuhan, kata-kata kita harus semakin menyembuhkan. Amin. Bukan memecah belah. Biar tahu kau ya Kak Bena, si Jenny itu, udahlah Tuhanlah yang tahu. Tapi kok dia bisa tahu gitu ya? Ya kan? Asal kau tahu, ya, oke? Oke, jadi kita belajar tentang tuntunan tangan Tuhan. Yang pertama adalah kita siapkan diri kita dulu, ya kan? Karena gini, ada lagu ini, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Gak bisa Tuhan jaga hati kita, ya kan? Firman Tuhan bilang Amsal 4:24 ya itu ya. Ngomongin, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada itu artinya gini, beberapa waktu yang lalu ada badai yang terjadi di Florida. Kewaspadaan itu sebelum badai datang 2 hari sebelumnya diprediksi oleh BMKG, mereka udah nokok-nokok tuh, tok di rumah. Waspada, mereka membuat sebuah persiapan untuk menghadapi badai itu. Jadi semua kursi-kursi taman diikat, dimasukin semua barang-barang. Itu namanya waspada. Jadi menjaga hati itu harus waspada, harus hati-hati, ya. Hati menjaga. Enggak bersuara, kalian enggak boleh pulang kalian nanti dari sini ya. Hati-hati menjaga hati, ya. Harus hati-hati dengan waspada supaya apa? Terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Kehidupan itu enggak mungkin nyingletin orang, enggak mungkin iniin orang, cekuin orang, kau ya, biar tahu rasa. Enggak mungkin ya kan? Kehidupan itu bicara apa? Damai sejahtera, ya kan? Kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih. Siapa yang punya kasih di sini? Tepuk tangan yang paling besar. Ya. Oke. Luar biasa kalian semua, masuk surga semua kalian ya. Kalau kata Pak Gembala kita ya. Oke. Oh ya, terima kasih dulu untuk Pak Gembala yang sudah ngundang hari ini. Hormat suhu ya. Oke. Jadi begini, kita akan belajar hari ini dari Keluaran 13 ayat yang ke-17. Kita belajar hari ini tentang tuntunan tangan Tuhan yang terlihat minus. Tapi sebenarnya di situ tangan Tuhan sedang menolong kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat selanjutnya teman-teman sendiri. Next. Tetapi Allah Menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang-orang Israel dari tanah Mesir. Oke, balik ke ayat yang pertama. Lihat, di sini dibilang apa? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi Tuhan bawa bangsa itu keluar dari Mesir setelah begitu banyak pergumulan yang mereka alami. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir memutar, ya. Walaupun jalan ini paling dekat. Ya. Tuhan gak mau mereka lewat jalan paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Ingat kan tadi ayatnya Yeremia itu, aku tahu, Tuhan tahu nih bangsa ini kalau dibiarkan jalan lewat sini menyesal mereka menghadapi peperangan sehingga mereka balik lagi ke Mesir. Karena Tuhan udah tahu di ayat selanjutnya. Next, Tuhan bilang begini, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun dan mentok di laut Teberau. Bayangkan, dari padang gurun mentok di laut Teberau. Kalau kita ada di posisi itu, aku nggak tahu kalian sendiri yang narik ke dalam diri kalian. Ya, mungkin berputar Tuhan bawa. Kamu susah sekali, mungkin kamu berpikir kok kenapa ya orang-orang yang gak pelayanan ya. Yang hidupnya main-main di gereja ya kan. Kalau ke gereja cuma datang pas Paskah pada saat Natal. Kenapa orang-orang ini kayaknya cari duit gampang bener ya. Kok aku semakin serius kepada Tuhan ya. Pasir kucingku laku cuma 1 kilo misalnya kan. Ya enggak. Kadang jadi senyum orang ini berdua. Kan padahal banyak yang jualan pasir kucing. Ya kan. Kok kenapa ya? Ya, kok nyari kerjaan susah bener, padahal
Aku udah meneladani sifat-sifat Yesus, baik hati, murah hati, rendah hati, hati-hati, semua sifat Yesus udah kutiru. Tapi kenapa? Why? Katanya kan, why you zero? Nah, ya kan? Kenapa? Karena kita ngomong kayak gitu kan, nggak terpikirkan ini Tuhan, ya nggak? Sudah dibawa lewat padang gurun, mentok lagi di laut Teberau, ya nggak? Waduh, bahaya iki. Kalau kita di posisi bangsa Israel, bersungut-sungut atau enggak? Hah? Bersungut-sungut enggak kita di posisi bangsa Israel? Ya pastilah. KPR sudah menunggu Tuhan. Di rekening cuman 2.000 Tuhan. Tolong, ya kan? Tapi kita bersyukur, bener enggak? Lewat cerita ini, kita hanya harus mengandalkan Tuhan. Cuman ngomong apa? Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Di Yeremia 29 itu ayat selanjutnya dibilang begini, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Coba kata Tuhan, aku akan membiarkan kamu, Monica, menemukan jodohmu lewat aku. Ada dau, ang. Ya kan? Ya enggak? Wow, lejat. Ya, yang masih kuliah jangan minta jodoh. Sabar, Kalista, kamu kok minta jodoh si Kalista ini Kak Bena? Si Kalista. Ya, oke. Aku akan membiarkan kamu, kata Tuhan, menemukan aku. Nah di sini Tuhan bilang, semua yang terjadi dalam hidup kita ini, coba tarik implikasinya. Oh ternyata karena Tuhan membiarkan aku untuk menemukan Tuhan dalam proses yang sedang ku alami. Proses yang kan alami, aku gak bisa bilang itu, baru kayak gitu. Ya kan, yang kakak-kakak rohani kan. Aku sama Kak Ben sering ngobrol kayak gini Kak Ben. Kalau ada orang cerita sama kita jangan ngomong kayak gini ya Kak Ben. Baru segitu yang kau alami, kakak dulu. Aduh jangan ya Kak Ben, biarlah mereka cerita dulu, kasih tahu sama yang lain. Ya, di Bangka pun Kak Olin bilang kayak gitu. Untuk konselor-konselor, jangan ya kalau orang cerita sama kita, ada kan orang udah nangis-nangis, tolonglah Kak Monik, sakit kali yang gua hadapi Kak Monik. Ya kan, tinggal 10.000 itunya duitku. Ya kan? Di kantong sebelah kiri. Di kantong sebelah kanan nggak ada lagi. Dicuri lagi Kak Monik dan yang mencuri itu kawan kosku katanya. Waduh, kau baru 10.000 ya? Kau tahu aku? Wah kan, orang udah tadi nangis jadi kayak gini dia. Ya kan? Batal dia nangis, bener nggak? Ya kan? Jadi sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang dituntun Tuhan, kita nih mungkin akan jadi tempat cerita banyak orang. Ya kan? Kalau orang bercerita sama kita, diam aja dulu. Nanti kalau nggak tahu cara responnya bisa konseling sama Kak Bena. Kak Ben, kayak mana ya caranya? Tanya sama Kak Bena, ya kan? Ya enggak, Kak Bena tuh banyak duit. Jadi dia butuh mengeluarkan ini setiap bulan untuk ngajak makan misalnya. Supaya terisi terus. Amin? Amin ya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Bena. Tapi gini ya, tentang Kak Bena ini, kayaknya harus kita ganti. Harus berkawan Kak Bena ini sama Kak Monica. Bena Monica. Ya kan? Kak Bena mau nikah ya. Sama-sama di sekolah minggu kan Kak Ben? Oh iya ya. Oke, karena tadi disebut tadi nama Kak Monica disuruh pelayanan besok. Siap-siap ya Kak. Oke, ya kita lihat. Tapi begini, mereka menjalani jalan itu, tiang awan, tiang api, kita tahu bersama-sama ya, gak usah Kak Olin ceritain ya. Terus bagaimana laut Teberau terbelah dan orang-orang Mesir itu tertutup di situ dan orang Israel bisa lewat ya. Kalian bisa bayangkan sendiri waktu laut Teberau terbelah dua, orang Israel jalan dari situ, kalian bisa mereka masuk ke Sea World ya. Wah, ikan paus, ikan hiu. Kalau mereka sibuk, tengok ikan itu lain kali kepalanya. Udah datang orang Mesir ya. Ya kan? Mereka harus fokus melewati semua perjalanan itu. Kita mau lihat hasilnya. Nih, tarik ke dirimu sendiri. Melewati hidupmu yang jadi sandwich generation ya. Melewati hidupmu yang sering ribut-ribut terus sama orang tua kan, nggak sepaham terus sama orang tua. Kak Olin mau bilang nih ya, orang tua kita itu ya, mereka tuh ada masanya loh kayak gitu. Ya, seperti apapun keadaan orang tua, tugasmu ngapain? Hormat. Gak ada istilahnya kau melawan. Kulawan dia dalam nama Yesus. Pecah, ya. Ya kan? Ada kayak gitu ngomong, kulawan orang tuaku dalam nama Yesus. Maju sini, kita foto bersama dulu. Ya, ada yang kayak gitu. Ini kameramen ini curiga, aku siapa namanya ini Kak Ben? Jackson, ya kan? Malaikat Jackson. Jangan Michael Jackson, malaikat Jackson ya. Oke, ya.
melewati semua itu, ya kan? Melewati perjalanan bangsa Israel yang dibawa Tuhan berputar-putar itu lebih lama itu ya. Ya enggak? Melewati itu semua, apa yang mereka dapatkan? Nih tarik ke dirimu sendiri, mungkin kau lagi berputar-putar di satu titik yang susah sekali untuk kau bergerak. Kita buka hasilnya, Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Yosua 2 ayat 8, ini cerita begini, Musa kan meninggal nih, Ninggoy. Musa meninggal, diganti kepemimpinannya ke Yosua, ini 40 tahun kemudian ya, kalau nggak salah di literaturnya. 40 tahun kemudian, Yosua menyuruh pengintai-pengintai untuk melihat tanah yang Tuhan janjikan itu. Ya kan? Kemudian mereka naik, ketemu sama seorang perempuan yang bernama Rahab. Ini sudah pernah Kak Bena khotbahkan dulu. Masih ingat Kak Olin karena khotbahnya mantap kali. Nih, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu, si Rahab ya. Perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto selanjutnya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. 40 tahun apa yang bangsa Israel alami, wow, orang lain, negeri lain itu bisa tahu perjalanan hidup mereka. Ya, diberkati orang dengan perjalanan hidupmu yang sakit, yang berat itu. Asalkan apa? Kau melewati bersama dengan Tuhan. Kau memegang tangan Tuhan. Akan jadi berkat buat orang. Kata Rahab apa? Aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kayak gini dalam kurungnya. Aku udah tahu Kak Olin itu batal menikah. Tahu aku. Tapi aku melihat tangan Tuhan menolong dia. Sekarang dia punya anak yang lucu. Karirnya naik. Paling kaya. Amin ya. Semakin mengasihi Tuhan. Kayaknya nanti aja dulu ya kan. Itu kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Yang penting apa? Kita mau dituntun, ya kan? Jangan kita nggak mau, nggak Tuhan, nggak tahan aku lewat situ Tuhan. Ayo kata Tuhan. Kalau kau nggak tahan kan ada aku. Namanya menuntun, Tuhan nggak ninggalin kita, ya nggak? Tuhan pegang tangan kita. Jadi kalau kau kesakitan Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Ya kan? Saat kau minta Tuhan dengar. Saat apa? Itu dia. Tapi kata-kata itu ya, saat percaya Tuhan bekerja, yang dalam hidup Kak Olin, ada momen di mana Kak Olin gak percaya, tapi dia tetap bekerja. Kenapa? Karena dia Allah yang setia, bukan setia pada kita, setia kepada sifat kealahannya. Ya, dia gak bisa bohong. Ya, bukan karena dia setia sama kita, tapi karena dia gak bisa mengingkari sifat kealahannya. Dia Allah yang setia, dia Allah yang adil. Rahab, tuh lihat tuh. Ayat berapa itu tadi? Ayat selanjutnya, ayat 10, ayat 11 tadi ya. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Suatu hari nanti, pergumulan yang kau alami bersama dengan orang tuamu, ketika kau memegang tangan Tuhan melewati semuanya, back to rules ya, back to Bible ya, to Holy Bible. Setiap perbuatan kita harus terstandardisasi oleh Alkitab, benar gak? Suatu saat orang tuamu akan bilang, nak kau tahu kenapa mama dibaptis? Kau tahu kenapa mama berubah? Karena mama melihat hidupmu. Ya, indah sekali bukan? Saat-saat itu, ya enggak? Benar gak? Indah sekali kan? Ada orang kemudian kau udah capek-capek cari kerja gak dapat-dapat ya. Sampai di satu titik Tuhan melimpahkan semuanya kepadamu. Ada orang lain yang WA kau, Kak terima kasih ya. Karena aku melihat perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Aku gak jadi bunuh diri. Wow, itu yang Tuhan janjikan. Jadi begini, Tuhan tuh nyuruh kita, nih tuntunan tanganku buatmu itu bukan cuma kau habiskan untukmu sendiri. Tapi jadilah saksi bagi orang lain. Bahwa ketika aku menuntun kamu, aku pasti membawa kamu pada tujuanku, kata Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi jangan takut. Kemudian yang kedua, kadang-kala gini, Allah tuh membongkar sesuatu yang kita anggap hebat. Ya, zona nyaman kita,
ya enggak sih? Pekerjaan yang kita suka, orang yang kita kagumi, ya. Kadang Tuhan membongkar itu. Ada ayatnya nih, coba kita lihat. Yuk di Ulangan 32 ayat 11. Ini menarik ini, tapi kadang-kadang kalau kita baca ini agak-agak takut juga ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Selanjutnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Begini, jadi Kak Olin baca ya, perjalanan hidup burung Raja Wali itu banyak sekali istilah-istilah yang diumpamakan di Alkitab. Jadi mungkin di usia tertentu nanti bulunya rontok ya Kak Ben, atau paruhnya bengkok itu harus, atau kukunya bengkok itu harus terpotek gitu ya. Nah di usia tertentu itu burung Raja Wali yang udah membangun sarangnya itu membongkar bangkirkan sarangnya. Jadi anak-anaknya jatuh ya, dia membongkar bangkirkan sarang itu untuk mengajari anak-anaknya terbang. Tapi nggak ditulis di situ bahwa ada satu anak yang fail, lupa ditangkap, jatuh ke bawah ya kan. Innalillahi, nggak ada ya. Tuhan kadangkala membongkar bangkir segala sesuatu yang kita anggap ini paling penting Tuhan. Tuhan ini kerjaan ini paling penting Tuhan buat aku ya. Ini pokoknya pasir kucing ini Tuhan harus laku. Kalau nggak laku harus laku Tuhan. Harus laku ya kan. Ya kan. Wih kok buka pasir kucing orang sebelahku ini Tuhan. Diconteknya hasil kerjaku Tuhan. Ya kan. Kau berharap Tuhan bilang apa? Ambil batu lempar kepalanya. Iya, enggak kan? Tapi Tuhan bilang gini apa? Depan belakang pasir kucing. Pasir kucingku yang laku. Itu kalau dalam Tuhan. Benar ya? Amin? Iya kan? Amin? Apalagi contohnya di sini cuma pasir kucing aja kata orang ini. Apa usaha kalian? Keripik, martabak. Apa? Apa usahanya Kak Monik? Kerja. Oh masih apa kerjanya Kak Monik? Maaf Kak. Teacher, ya kan? Aduh banyak kali teacher muda sekarang yang selamat pagi Pak, ya kan? Buka dikit ya kan, selamat pagi Pak, ya kan. Nggak bisa pula aku kayak gitu kata Kak Monik. Percaya ya, banyak citer lagi, ang ya. Banyak teacher di muka bumi ini ya. Gini, tapi kalau Tuhan yang promosikan Kak Monik sampai ke atas, sampai habis. Sampai Tuhan bilang, pokoknya aku akan melesatkan engkau seperti anak panah di tanganku ya. Yang penting kau waktu jadi anak panah jangan meluncurnya ya. Sep, ya kan? Syup. Kan? Dan Tuhan adalah pahlawannya. Kalau Tuhan yang melentingkan busur itu, ya kan? Mungkin gak Tuhan salah sasaran? Ya gini kan, pokoknya Kak Monik terus yang kena. Karena Kak Monik ini udah harus punya pasangan hidup kata Tuhan. Ditengok lah kan, dikeker lah kan, hari Minggu itu kan di sebelah kiri kan. Ya kan? Tiba-tiba kena ke suami orang. Gak mungkin. Tuhan gak mungkin salah kayak gitu, bener ya? Bener ya? Jadi kalau Tuhan, ketawa orang ini loh, Kak Monik, bukan aku yang ketawa ya Kak, orang ini. Nanti Kak, hari besok kita makan ya Kak. Makan kita besok, hari Selasa baru aku pulang. Yang mau ngajak aku makan masih boleh, Selasa baru pulang, oke? Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Intermezzonya itu. Ya, jadi begini, terkadang Allah membongkar sesuatu yang kita anggap hebat dan sudah nyaman untuk membuat kita next level. Jadi kadangkala kayak yang tadi yang awal aku bilang, gak perlu kita tahu kenapa ini terjadi. Gak bisa kita temukan jawabannya. Sampai kita capek menemukan jawabannya, gak kita temukan. Tapi apa? Tuhan bilang, kamu mau satu step lebih naik anakku, ya. Kamu gak boleh di situ-situ terus. Kamu harus lebih naik lagi. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan, ada rencanaku yang lebih besar. Jadi akan kugeser kau dari situ biar kau move. Karena kalau kau gak digeser, di situnya kau tidur, di situnya kau duduk, di situlah kau sampai anak boru sorma tua katanya. Ngerti? Nggak ngerti orang ini. Oke? Jadi kata Tuhan, aku sengaja kata Tuhan. Tapi aku tidak meninggalkanmu. Kayak Raja Wali tadi, dibuang anak-anaknya, diangkat lagi. Ditangkap lagi, ditaruh di atas ininya. Jadi sampai kita mampu untuk cari makan sendiri. Ya, sampai Tuhan lihat, oh udah mampu anakku ini. Jadi sesuatu yang kau ada di zona nyaman. Tapi kau digoncang Tuhan seolah-olah dari sana. Bukan Tuhan gak sayang ya adik-adik ya. Bukan Tuhan gak sayang. Tapi supaya kita lebih naik, next level. Katakan amin. Yang aminnya kuat, cita-citanya tercapai. Amin. Kan?
Kayak gini kita sama Tuhan, kayak gini kita loh. Gini kita sama Tuhan, tau gak? Heran aku, gak berubah kata Tuhan ya. Kayak gini, kalau kita ada mau sesuatu sama Tuhan, please lah Tuhan. Ganteng nian si Stephen itu kuliah Tuhan. Apalagi kalau dia udah meniup saksofonnya itu Tuhan. Gemetarlah bulu-bulu kupingku Tuhan. Teteteteung stak, teteung stak, teteung stak. Ya kan? Kayak mana Tuhan? Ya kan? Mana si Stephen? Gak kelihatan, dia sengaja dia duduk di situ ya. Biar gak kelihatan dia ya. Oke, iya kan? Sengaja dia. Iya. Oke, bersyukur kita kepada Tuhan. Aku ngeliat tadi ya main musik tadi kan. Waduh, keren banget ya. Ya kan? Aku berdoa di GB Pulau Bangka, Tuhan kasih juga pemusik-pemusik yang jago, yang hebat. Ya kan? Karena di sana adik-adik kalian masih pada SMA, SMP ya. SMA tuh hitungan jari, banyak SMP mereka. Jadi setiap hari yang kita dengar konseling mereka, Kak aku dibully setiap hari. Halo nak, ya kenapa dek? Kak Olin aku mau ambil waktu dong mau cerita. Iya sinilah sayang, ceritalah. Kenapa nak? Aku dibully kak. Karena kenapa? Karena tempat makanku gak Tupperware. Apaku? Ya kan? Tapi tiap-tiap usia kan ada masalahnya masing-masing. Kayak itu, siap adekmu itu dek. Siapa nama adekmu itu sayang? William, ketawa dia kau dibully karena Tupperware. Minta dari Kak Bena, banyak Tupperware Kak Maria. Ya, oke. Iya enggak, masing-masing kita di usia kita sendiri-sendiri, kita punya persoalan yang kita kadang gak bisa hadapi. Ya, bener gak? Bener ya? Nih Kak Olin ya, Kak Olin ini pendek-pendek begini, Kak Olin ini penyiar loh. Ya kan? MC nomor 1 paling mahal loh. Ya kan? Enggak sombong lah Tuhan Yesus, maaf lah, intermezzo. Jadi begini ya. Jadi dulu Kak Olin itu ini kan tentang kesaksian. Begini, yang paling bagus adalah waktu kita mengalami sendiri dan kita saksikan kepada orang lain. Bukan kesaksian orang kita saksikan. Karena Ayub sendiri bilang apa? Aku mendengarmu, dahulu aku tahu engkau dari orang. Tapi hari ini aku melihat engkau sendiri. Tuhan pengen kita melihat dia sendiri, enggak dari cerita orang ya. Jadi waktu itu ada sudah 4 tahun Kak Olin di TV swasta. Ya kan? Enggak berani melamar ke salah satu stasiun TV milik negara ini. Enggak berani, kenapa? Karena pendek. Kalau udah pendek pasti nggak diterima, ya kan? Udah pendek, nggak terlalu cantik lagi, ya kan? Tapi hati Kak Olin apa? Haleluya, ya. Tapi hatinya apa? Haleluya. Ini faktor X. Jadi dalam hidup ini kita tuh harus punya faktor X. Faktor X kita siapa? Christ. Tuhan Yesus kita. Itu nggak ada backing yang bisa nandingin itu, ya. Jadi tentang membongkar bangkirkan ini. Suatu waktu sudah bertahun-tahun di situ kan udah dibilang lah senior karena yang paling lama. Karena biasa di situ orang cuma setahun untuk belajar aja. Sisanya ngapain? Belajar di situ nanti lamar ke TV yang lebih bagus. Ya kan? Itu buat ajang orang belajar. Tapi Kak Olin kerja di situ lama ya, 4 tahun kalian bayangkan. Ya kan? Dari gaji taping 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, mentok lah 50.000, nggak naik lagi. Ya kan? Aduh, tiba-tiba Kak Olin nggak dijadwal lagi, nggak dimasukkan lagi di sebuah program. Sakit gak? Bah sakit lah, di sini sakitnya ya. Pride kita ya, udah lama tapi tiba-tiba diputus kontraknya begitu aja tanpa pemberitahuan. Gak disuruh lagi, waduh sakit hati kita. Ya kan, sakit hati kita. Kalau kata si Jovita, mana si Jovita gak datang ya? Oh ada mamanya yang mewakili ya, oke. Sakit hati kita, ya enggak? Kayak gitu, tapi begini, ada satu tujuan Tuhan. Tuhan bilang, enggak bukan di situ ya. Ada Tuhan plot lagi, Tuhan bawa, ya kan? Terus kayak mana ceritanya kan bisa diterima? Kak Olin waktu itu tulis di CV, tapi itu bohong. Dan Kak Olin akuin itu, waktu kakak di interview. Aku bilang, Pak sebelum aku diterima, udah interview kan mau diterima. Di TV ini aku mau kasih tahu kalau di CV itu aku bohong. Karena aku udah berkali-kali ngirim CV-ku, tapi begini, CV itu gak pernah lulus sampai wawancara. Masih di administrasi udah dibuang. Jadi aku bohong di situ Pak, nggak untuk ditiru ya. Itu bohong, nggak boleh. Tetap nggak ada bohong putih, bohong hitam, nggak ada. Bohong tetap bohong. Sekali mergabus itu gabus. Tapi kalau dia bertobat pasti Tuhan sayangi, ya kan? Dan posisinya waktu Kak Olin bertobat ya. Tapi aku bohong Pak, aku tambahin tinggiku 5 cm. Karena aku nggak nyampe 150 Pak. Hah, tapi kau tinggi karena sepatuku ini Pak. Aku bilang kan, dia bilang, ang. Ya bapaknya bilang ang, enggak ya.
Dia ketawa ya waktu itu ya. Dia bilang, bagus kamu jujur, tapi kamu tetap diterima katanya. Karena ternyata hati kamu, dia bilang kan, bagus kata dia. Attitude-nya bagus. Nih, satu hal yang membuat kita bisa bertahan dalam dunia pekerjaan, pertemanan kita, ya kan? Kehidupan kita apa? Attitude-nya harus bagus. Ya, kita boleh gagal sebelum-sebelumnya, attitude-nya. Tapi ke depannya nggak boleh gagal lagi, ya. Oke? Harus nih, di hati nurani kita harus murni. Katakan murni. Seperti lebih dari kelapa murni, ya. Ini hati nuraninya, oke? Bolehlah, kadang-kadang kita pikiran kita ini kan kotor kadang-kadang, bener nggak? Ya kan? Kesel kali aku nengok dia itu, ya kan? Kadang-kadang kotor pikiran kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hati nurani kita harus dijaga supaya tetap murni, ya. Supaya apa? Promosi dari Tuhan datang, ya kan? Sampai akhirnya Kak Olin diterima kerja. Bahkan perpindahan kakak ke Bangka Belitung pun nggak ada Kak Olin urusin. Tuh kepala stasiunnya yang nelpon, Pak, ada penyiar kita yang mau pindah, Pak. Pak, tolong ya Pak. Tuh, nggak ada Kak Olin urusin. Tuhan buat semuanya smooth landing, ya kan? Firman Tuhan bilang gini apa? Ketika Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Siapa yang masih punya musuh di sini angkat tangan? Maju sini, kita foto bersama. Bena, masih ada musuhmu? Oh iblis, iya benar-benar kita harus bermusuhan sama iblis ya. Oke, jadi ketika Tuhan udah berkenan sama jalan kita, musuhmu pun pacak kok Tuhan damaikan. Ya, jadi kalau ketika hari ini kau merasa sedang dibongkar bangkirkan dari tempat yang nyaman, yang kita rasa nyaman, percayalah ketika tangan Tuhan yang menuntun, Tuhan gak biarkan kita jatuh. Firman Tuhan bilang kan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Jadi jangan takut. Yang ketiga, sampai jam berapa ini Kak Ben? Masih lama lah ya, 9:30 ya. Oke. Yang ketiga, terkadang Allah mengubah planning hebat kita untuk masuk ke planningnya dengan cara mencegah. Kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 6. Pokoknya kita belajar dari Alkitab hari ini, ya. Kisah hidup hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 6. Oke, begini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Selanjutnya. Demikianlah jemaat-jemaat KPR 16 itu kan, oke. KPR 16 ayat 4 sampai 6, oke. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi kayak misalnya anak JEG ya, nanti dulu. Anak JEG awal-awalnya sedikit terus makin lama makin besar. Itu kalau kita tarik kesimpulannya berarti diberkati Tuhan ya Kak Ben istilahnya. Nah tapi lihat nih, demikianlah jemaat-jemaat lanjut. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Harusnya kan itu tanda yang baik ya untuk Asia. Karena waktu itu jemaat Tuhan bertambah waktu mereka menginjili, ya kan? Harusnya itu kan wah ini setelapak tangan nih dari Tuhan. Awan ya, kita sering ngomong kayak gitu ya. Wah ini awan setelapak tangan ini tuh Ben. Sudah ada yang menyumbang untuk Natal kita tuh Ben. 1.500.000 awan setelapak tangan ini tuh Ben. Ya kan? Aduh, ya enggak? Ini dibilang begini, jemaatnya bertambah banyak. Artinya seperti ada tanda Tuhan kayaknya. Tapi Roh Kudus bilang, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kalau kita baca selanjutnya, coba selanjutnya. Ayat 7. Oke, nah jadi singkat ceritanya kayak gini. Jadi ketika mereka menyampaikan firman itu, kalau kita baca lagi di Kisah Para Rasul 16, 17 dan selanjutnya, itu disebutkan bahwa begini, ini sama juga nih, mereka tidak diizinkan masuk ke daerah itu, tapi keseluruhannya kita lihat mereka menyampaikan firman di daerah tersebut, di daerah yang mereka jalani itu. Pada akhirnya Kisah Para Rasul 16 ya, ada perikopnya. Kisah Para Rasul 16. Oke, nih kalau kita lihat
pertama kali, kemudian ketika mereka menginjili, Paulus masuk ke Filipi, kemudian ada perempuan pertama yang bertobat namanya Lydia, penjual kain ungu, ya itu bertobat, terus kepala penjara Filipi, dan banyak orang di Makedonia akhirnya jadi diselamatkan. Coba mereka teruskan ke Asia, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi kadangkala planning Tuhan dalam hidup kita itu dengan Tuhan mengubahnya dengan cara apa? Mencegah kita. Pokoknya nggak kubolehkan kau lulus CPNS. Siapa yang tes CPNS di sini? Wah, Kak Monica lagi nih. Ku tengok udah senyum Kak Monica. Kak Monica, lulus CPNS ya. Amin kata dia. Oke, kadang-kala Tuhan mencegah. Misalnya gini, enggak kubolehkan kau lulus CPNS. Katanya sama Kak Bena. Kak Bena pernah tes waktu itu ya Kak Ben. Lulus dia SKD kan Kak Ben? Iya, sama Kak Olin juga lulus SKD dulu. Tapi waktu pemeringkatan senasional enggak masuk, ya kan? Ada maksud Tuhan. Kata Tuhan, kalau kau jadi PNS Kak Ben, pindahnya kau dari Jambi ini. Berangkatnya kau ke manapun. Ke Sipirok. Berangkat kau ke Sipirok, ya. Enggak cocok katanya. Kau harus di sini dulu sama anak-anak JEG, ya kan? Sayang kan sama Kak Bena? Tepuk tangan lah dulu kalau sayang. Siapa yang sepakat Kak Bena tahun depan menikah? Kak Ben, sudah semangatnya udah pas, tinggal jodohnya yang belum ada ya. Calonnya harus ada ya. Kita doakan sama-sama kan, 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di situ, ya kan? Iya, amin. Untuk ngapain Tuhan ya? Pokoknya untuk memberikan apa yang diinginkan hati Kak Bena. Ini yang terakhir dan Kak Olin akan tutup dengan kesaksian ini. Aku mengalami ini dalam hidup ya. Mungkin beberapa udah pada tahu. 3 tahun yang lalu Kak Olin tuh batal menikah. Ini untuk pertama kalinya menyaksikan ini. Karena begini, kenapa Kak Olin harus menjalaninya? Kenapa belum disaksikan di JEG Kak? Karena begini jawabannya. Kak Olin di proses itu masih terus belajar, kenapa Tuhan, ya kan? Apa yang mau Tuhan buat dalam hidupku ini? Sampai di tahun 2022 menuju 2023 Tuhan ngomong lagi, ini loh maksudnya gitu. Jadi begini, aku gak akan ceritakan detailnya, tapi bagaimana tangan Tuhan menuntun. Ketika itu terjadi dalam hidup Kak Olin tuh masuk di fase yang namanya terpukul sekali. Karena begini, kenapa Tuhan dari ribuan pengantin di muka bumi ini, Tuhan harus pilih aku yang mengalami kegagalan ini. Padahal kalau diingat-ingat ya, restu Tuhan itu restu orang tua loh, benar gak? Susah sekali dapat restu orang tua, ya kan? Tapi jangan kita bahas itulah ya, kita bahas begini, bagaimana tuntunan tangan Tuhan. Bertanya-tanya Kak Olin, aduh kenapa bisa? Kayak mana Tuhan udah resign kan dari kerjaan, udah siap-siap mau pindah kota, angpau sudah masuk ke kantong, udah banyak angpau yang ngasih ke Kak Olin waktu itu. Kak Olin semangat ya, kan udah hari minggu depannya udah akan pulang kan, ya kan? Terus udah ada ngasih amplop, kayak mana Cak? Gini loh, nangisnya tuh sebagian besar karena malu gitu. Kayak mana aku bikin Andri mengembalikan angpau ini, misalnya kau ngasih kan, Dri ini duit kau yang kemarin, kenapa Kak? Nggak jadi aku nikah, kan malu, ya kan? Gimana cara ngomongnya gitu loh. Sekarang sudah enak ceritainnya, dulu Kak Olin tuh kayak ayam sakit tau nggak? Turun 18 kilo loh turunnya, aduh ya padahal diet sebelumnya kan, meskipun tekad udah bulat, setengah kilo pun gak turun. Ya, tapi ternyata memang benar, obat diet paling manjur itu adalah patah. Iya, ya, yang badannya kayak Kak Olin gak usah mancing-mancing ya. Jangan mancing-mancing mau patah hati ya. Ya, jangan ya, oke? Jangan ya Dek ya. Oke, Oke, jadi di situ tuh Kak Olin tuh ngomong kayak gitu, protes terus sama Tuhan. Nggak mau nyalahin Tuhan kan nggak berani, udah jelas kalah. Ya kan maksudnya kalau kita berantem sama Tuhan pasti kalah, nggak ada menangnya kita ngelawan Tuhan, bener atau bener? Ya nggak berani, Tuhan ini pokoknya Tuhan tuh nggak sayang sama aku, nggak berani ngomong kayak gitu, cuman kayak kenapa Tuhan? Kak Olin tetap memutuskan untuk pulang ya. Stephen sini dulu Pen, karena kita mau nyanyi lagu ini Pen. Ya, jadi begini, nangislah tong Kak Olin ini kan. Di pinggir Danau Toba, waktu itu kan baru keluar lagu, apa itu Pen? Iya, itu tahu dia ya, oke. I love you Lord, sama-sama. Oh your mercy never fails me. Nyanyilah kalau dikasih, tunggu dulu Pen, ya kan? Kurasa pun ikan-ikan mas di Danau Toba itu, nyanyi orang itu. All my life you have been, ya kan? All my days I've been held in your hand.
Nyanyi Kak Olin kan. Tapi gini, sepanjang aku nyanyi lagu itu, baru-baru keluar lagu itu waktu itu kan. Engkau setia, aku bilang memang setia engkau Tuhan. Dari kecil aku udah ngalamin hal yang sakit. Kan cepat ditinggal bapakku, ya kan. Mamaku, aku masih umur segini mamaku udah stroke. Kan kami sama mamaku diajak aku ke Danau Toba, yuk kita ke Danau Toba daripada kau stres kata mamaku. Ya kan, ayo kita ke Danau Toba, mama ngajak. Mama yang bayarin waktu itu Kak Ben, ya masih ingat aku dengan jelas. Dan itu jadi momen terakhir Kak Olin bersama dengan mama yang sangat indah. Kami pemulihan, ya waktu itu nangis Kak Olin kan, berat Tuhan. Sampai di ref, nyanyi ref. All my life you have been faithful. Nyanyi ya. All my life so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Ketika ref pertama nyanyi ya, tau gak yang muncul apa? Kayak slide-slide kehidupan Kak Olin dari kecil gitu. Berat ya teman-teman yang kita alami. Gak makan ya kan? Bapaknya jauh dari mama. Ya kan? 5 tahun ya Kak Ben, bapak kita gak pulang, terus pulang-pulang meninggal gitu ya. Masih sangat kecil gitu, Kak Olin meninggal bapak 10 tahun. 5 tahun dia gak pulang. Berarti umur 5 tahun lah Kak Olin ditinggal. Ya kan? Keluarlah itu semua. Ya, keluar semua momen itu. Terus Kak Olin bertanya, oh my life you have been so good. Ingat lagi Kak Olin, uang sekolah gak bisa bayar, maju ke depan dipukulin kaki ini. Sampai Kak Olin tuh pernah di momen dipukul tuh udah gak sakit lagi. Kayak gini cuman Kak Olin. Dipukul pakai penggaris loh, besar-besar. Pak dipukul. Sampai ada tuh momen dimana badan tuh minta dipukul gitu loh. Jadi bandel, di rumah tuh bandel. Kayak sengaja melakukan sesuatu untuk dipukul gitu loh. Untuk dicari perhatian. Dipukul lah di sekolah kan. Kalau Kak Olin cuman kayak gini aja. Ya udah, ya sakitnya gak di sini gitu loh. Ya kan? With every breath that I am able, oh I will sing. Muncul lagi Kak Olin. Sampai di masa SMA, nyanyi dari panggung ke panggung, jadi biduan. Tapi kan di gereja ya, ada juga di lomba-lomba. Nanti hasilnya kasih ke mama, gitu kan. Kak Olin kalau cerita ini gak nangisnya bukan sedih. Tapi gini, di sepanjang momen itu, Tuhan bilang, kamu tahu katanya, keluargamu ini, aku memilih kalian dari awal. Dari semua rumah di kampung itu. Kenapa? Kalau kau tanya sama aku, kenapa aku memilih rumahmu? Kalau kau tanya aku, kata Tuhan, kenapa dari semua ribuan pengantin harus kau yang mengalami kejadian ini? Sekarang ku balikkan, kata Tuhan. Dari semua orang di kecamatan Siharjulu, kenapa Tuhan pilih keluarga kita, Kak Ben? Ada gak jawaban itu? Kita bahkan melongo. Kenapa? Kenapa Tuhan pilih? Apakah ada sejarahnya kakek-kakek kami pendeta atau penginjilan? Kalau dicari-cari pun gak ada ya Kak Ben. Jadi kalau kau tanya itu sama aku, coba jawab dulu, kata Tuhan. Aku yang memilih kamu. Aku yang menetapkan kamu, kata Tuhan. Dan aku akan menyertai kau sampai akhir. Ya, Tuhan bilang kayak itu. Di pinggir Danau Toba itu. Nangis Kak Olin waktu itu. Tuhan bilang, kau tahu kenapa kau mengalami ini? Ceritamu ini akan menyembuhkan banyak orang di masa depan. Kak Olin gini, masa sih Tuhan? Enggak. Amin Tuhan, aku bilang. Amin Tuhan, amin. Selesai gak masalahnya waktu dia bilang amin? Jadi nikah gak? Enggak lah, tetap berat yang kita alami. Ya kan? Bener gak? Tabungan, ada lo tabungan, habisnya tabungan. Udah di DP tukang foto. Ya kan? Iya gak? Waduh, baju Kak Olin aja dibeli Kak Maria udah jadi. Ya kan? Udah ada foto pre-wedding. Udah banyak kawan-kawan, tanggal berapanya kau nikah? Kecepatan. Ya kan? Udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Apakah selesai masalahnya? Enggak. Tapi ketika Tuhan ngomong ya, pada saat Kak Olin diem ya, menonton kayak slide-slide itu. Sampai di momen Tuhan, sampai penahbisan Kak Olin jadi ketua JEG waktu itu ya Kak Ben, itu diputar juga. Ketika Kak Olin menginjili si Stephen Najugulo dulu ya, susah ya dia. Banyak problemnya, tapi hari ini tepuk tangan dulu untuk adikku ini. Ya kan? Tuhan putar momen-momen itu ya.
orang datang konseling, orang meluk, orang nangis, orang masakan kasih Tuhan. Tuhan putar momen itu, Tuhan bilang, coba aku tanya kau, dari semua siswa di SMA-mu, kenapa aku memilih kau? Yang tukang bully, kata Tuhan, tukang melawan, untuk jadi alatku, untuk menyampaikan kabar baik. Kenapa? Tuhan bilang. Tuhan bilang begini, gak ada alasannya, karena aku sayang, kata Tuhan. Waduh, nangis Kak Olin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Wow, aku bilang kan, masih kayak gini aku, Tuhan, apa harus aku ngerasain sakit biar orang sembuh? Terus Tuhan bilang, apa aku harus mati supaya semua diselamatkan? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban Kak Olin atas pertanyaan-pertanyaan itu ketika dia bicara di hatiku. Jadi di momen itu untuk pertama kalinya Kak Olin mengalami Tuhan. Di momen yang berat itu. Untuk pertama kalinya Tuhan ngomong di hatiku setelah aku diem ya. Tuhan bilang, Tuhan tunjukkan wajah Kak Maria. Nih, lihat, dia mengorbankan yang terbaik untuk kalian semua. Tuhan tunjukkan wajahnya. Nih, ini Tuhan tunjukkan Kak Maria. Tuhan ngomong ini yang temperamen. Tapi Tuhan mengasihi. Tuhan pilih untuk membawa seluruh keluarga kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan lagi semua wajah-wajahnya. Wow, wow. Kak Olin ambil gitar itu ya. Nyanyi lagi Kak Olin. Ref. All my life you have been faithful. Coba ingat kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Tuhan bilang, kau dengar suaramu itu katanya. Banyak orang yang pengen kayak kamu Olin. Di situ Kak Olin, di momen Kak Olin tuh mengaku dosa ya, maaf ya Tuhan. Maafin aku ya Tuhan. Di momen aku ngomong kayak gitu, terjadi seperti kayak perdamaian ya. Kak Olin tuh kayak dipeluk gitu ya. Tuhan bilang kayak gini, anakku ada banyak orang yang pengen kayak kamu. Ya. Ketika kamu bicara di depan, charming katanya. Aku kasih kau wibawa. Di mulutmu aku kasih sesuatu untuk menarik orang-orang. Banyak orang yang pengen kayak kamu, tau gak? Ya, kata Tuhan. Kamu harus saksikan ini ya. Tuhan ngomong kayak gitu. Tepat pada waktunya ya. Ya Tuhan. Tadinya aku gak mau saksikan itu di sini. Karena aku malu. Ya, malu aku. Aku bilang sama Tuhan, aku malu Tuhan. Aku jadi kakaknya anak-anak muda tapi aku di proses pernikahanku aku gagal. Gak mau Tuhan. Tapi hari ini, setahun kemudian lagu ini Lembah. Lagu ini, ketika itu Kak Olin ciptain lagu ini. Setelah berdamai, Kak Olin tulis lagu ini. Lembah air mata, lembah pencobaan. Bila engkau ada di sini, semua akan menjadi lembah pujian. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi dari awal. Lembah air mata, lembah pencobaan. Bila engkau, tunjuk hatimu, ada di sini, semua akan menjadi lembah pujian. Sebab ku tahu kau turut merasa, sebab ku tahu kau masih bekerja. Imani mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku.
Sekalipun kita tidak mengerti, kita boleh pejamkan mata. Sekalipun kita nggak mengerti apa yang terjadi, tapi Tuhan nggak berhenti bekerja. Dia terus bekerja. Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini teman-teman, engkau merasa ada di posisi ini, kayaknya nggak bisa lagi Tuhan. Udah mencoba semua cara. Udah banyak pendeta yang ku datangi. Udah banyak ayat-ayat yang ku baca, tapi why? Aku masih belum mengerti. Kau boleh maju ke depan. Maju ke depan. Kau boleh bawa itu sama Tuhan. Hari ini Tuhan ada di sini. Ayo, Tuhan bilang begini. Aku masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kau harus percaya. Kau harus yakin. Mari berlutut teman-teman. Mungkin kau malu maju ke depan. Kau boleh berlutut. Tapi kalau hari ini kau punya pergumulan yang benar-benar berat. Dan kau merasa aku gak, Tuhan, why? Kau gak temukan jawabannya, kita boleh berlutut bersama-sama di sini. Kita datang pada Tuhan. Karena aku tahu. Karena aku tahu kau turut merasa. Karena aku tahu kau masih bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Tuhan masih kerja teman-teman. Sebab ku tahu kau turut merasa. Sebab ku tahu kau masih bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan untuk hidup. Mendatangkan kebaikan. Kenapa harus tahu? Mendatangkan kebaikan itu untuk hidup. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Sebab ku tahu kau turut merasa, ya Tuhan. Sebab ku tahu kau masih bekerja. Mendatangkan kebaikan, ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Ini pernyataan iman kami. Sebab ku tahu kau turut merasa. Sebab ku tahu kau masih bekerja. Mendatangkan kebaikan, ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Angkat tanganmu. Sekalipun ku tak mengerti, ku tahu engkau masih bekerja. Dan ketika engkau bekerja, kami tahu engkau bekerja tidak setengah-setengah Tuhan. Ketika engkau bekerja, kami tahu engkau tidak tanggung-tanggung. Kami tinggal tunggu waktunya Tuhan. Dan kami percaya, sebab jalan kami bukan jalan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kami. Tapi kami percaya, engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Amen. Sekalipun kami sama sekali tidak mengerti.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Ya, Tuhan. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya. Angkat kedua tanganmu, katakan, serahkan diri genapi karya-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini Engkau sedang bekerja atas kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya saat ini Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, aku percaya Engkau yang telah membawa mereka ke tempat ini Tuhan, untuk memperoleh sebuah kebenaran Tuhan, bahwa rancangan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang hari-hari ini yang sedang kami alami, jikalau Tuhan terus yang menuntun tangan kami percaya Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya, sehingga kami boleh melihat, bahkan orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja sungguh dahsyat atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Olin yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau pakai dia semakin dahsyat Tuhan Yesus. Sebagai ketua pemuda di Bangka Tuhan, kami percaya lewat kehidupannya akan semakin banyak anak-anak muda yang mengalami perjumpaan, mengalami kasih Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati suami, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluarga ini. Gilang gemilang Tuhan, makarios terjadi atas keluarga ini. Berhasil, beruntung dan berbahagia di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, materaikan firman-Mu atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk anak-anak muda. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini, itu akan membuat kita semakin mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari teman-teman, ketika kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, saya mengajak setiap kita hari ini juga belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus curahkan atas kehidupan kami. Kami menerima segala yang baik, bahkan yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini kami belajar Tuhan, memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan hari ini. Kami percaya ketika kami menabur di ladang yang subur Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Amen. Bahkan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami kumpulkan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Persembahan boleh dijalankan teman-teman. Kami rindu menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah pemuda Jambi Excellent Generation. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir, ada?
Teman-teman, ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Kalau ada angkat tangannya. Karena saya melihat dari depan ini ada. Ada seorang wanita cantik, ada seorang lelaki yang ganteng di ujung sana. Sekali lagi saya mengajak yang baru pertama kali hadir. Angkat tangannya. Malu? Oh, enggak malu, enggak malu. Oke, kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah JEG. Kami rindu ke minggu-minggu ke depannya kita boleh terus bersama-sama beribadah di tempat ini dan melayani Tuhan. Amin. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja kita bahwa setiap hari Selasa teman-teman jam 7 malam di tempat ini akan ada menara doa anak-anak muda. Kami terus mengajak setiap kita yang hadir hari ini untuk boleh bergabung setiap hari Selasa jam 7 kita bersama-sama berdoa, memberkati kota bangsa kita, bahkan mendoakan generasi kita. Selanjutnya setiap hari Rabu di lingkungan tempat tinggal teman-teman akan diadakan cool day. Oleh sebab itu teman-teman yang belum memiliki cool, nanti teman-teman boleh menghubungi kakak-kakak yang ada di depan. Tolong dihubungi buat yang belum tergabung di cool. Yang sudah tergabung di cool, kakak himbau untuk setiap minggunya kita boleh cool bersama-sama. Amin. Setiap hari Kamis teman-teman di tempat ini jam 7 malam ada ibadah pengurapan. Ini juga terbuka buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Oleh sebab itu hari Kamis jangan lupa datang ya jam 7. Selanjutnya setiap hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan ada JEG jam 6 sore. Kami terus juga mengingatkan teman-teman untuk kita boleh mengajak teman-teman yang lain yang belum memiliki ibadah anak-anak muda supaya mereka boleh tertanam, boleh beribadah di tempat ini. Amin. Dan selanjutnya besok kami beritahukan kepada teman-teman akan ada ibadah jam 8, jam 11 dan jam 5 sore. Dan kakak berharap semuanya boleh beribadah di jam-jam yang teman-teman siap. Oke, demikian pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita teman-teman. Sebelum kita akhiri, sepertinya sangat hening ya. Boleh tos kiri kanannya dulu supaya ada suara. Oke, boleh dengan kencang, lebih kencang yuk. Pap. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, saya percaya kita mengalami lawatan Tuhan hari ini, amin. Oleh sebab itu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat anugerah yang terbaik yang kami terima dari Tuhan. Hari ini firman-Mu boleh menguatkan dan memateraikan setiap kami untuk kami terus berada dalam tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai masa tua kami, bahkan sampai Engkau menjemput setiap kami. Engkau mendapati setiap anak-anak-Mu yang hadir menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Kami juga angkat tangan kami berdoa buat hamba-Mu Kak Olin yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, mari terus Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan kemanapun dia pergi. Perjumpakan dia dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati, bahkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Berkati keluarga besar Tuhan, berkati pelayanannya besok. Kami percaya Tuhan yang mengurapi dan memampukan anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala, kami mau terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami angkat tangan kami memberkati kota dan bangsa kami. Biarlah Engkau Allah yang terus memelihara kota dan bangsa ini dengan segala kebaikan dan kemurahan yang daripadamu. Berkati setiap pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami percaya setiap pemimpin kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan buat ibadah kami sepanjang hari besok, pagi, siang dan sore, bahkan ibadah sekolah minggu, kami berdoa biarlah hadirat-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Sorwan yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan, hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi isi hatinya Tuhan boleh disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai dan memberkati kami. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, serta cinta kasih dari
dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Buat teman-teman yang